إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari-hari ini ramai dibicarakan sebuah topik pembahasan. Pembahasan ini ada dua sudut pandang manusia secara umum di tengah masyarakat kita. Ada yang memandangnya sebagai hal yang penting dan perlu untuk dibahas dan ditetapkan pasal hukumnya, dan sebagian yang lain menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak penting, bahkan dianggap sebagai perkara yang tidak bermanfaat. Pembahasan tersebut semuanya telah kita maklumi, kita semuanya mendengarkannya, yaitu tentang pasal santet. Penetapan sanksi terhadap pelaku santet, perdukunan, sihir dan semisalnya. Masyarul muslimin, Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita memandang dengan sudut pandang agama kita. Dan kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang datang untuk membawa kebaikan, menyempurnakan segala kebaikan untuk manusia. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada satu kejelekan pun diterangkan bahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Kata beliau, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya, demikian pula di dalam agama kita ini. Kalau itu kebaikan, pasti Nabi telah menjelaskannya. Dan kalau itu adalah kejelekan, pasti Rasulullah SAW telah memperingatkannya sebagai rahmat untuk manusia, dan memang beliau diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta.
Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sihir, perdukunan ini dari inti dan pokok pembahasan di dalam agama kita. Sebab dia adalah dosa yang sangat besar. Perbuatan yang sangat diharamkan. Dan para ulama ahli fikih di pembahasan fikih memasukkan pembahasan sihir di bab hukum orang yang murtad. Di bab hukum orang yang murtad keluar dari agama. Karena itu, ini masalah bagi seorang muslim bukan masalah yang sepele. Tapi berkaitan dengan akidah dan keimanannya. Berkaitan dengan kemurnian dan keabsahan Islamnya. Bagaimana tidak di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan pengharaman perbuatan sihir dan perdukunan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Al-Baqarah di ayat 102, di beberapa tempat ayatnya panjang. Di antara apa yang disebutkan di dalam ayat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan Harut dan Marut yang memang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir ini, tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir kepada siapapun kecuali keduanya telah berkata, sesungguhnya kami ini hanya fitnah, hanya ujian, cobaan. Jangan sampai kamu menjadi kafir. Sudah diperingatkan. Karena tidak ada yang masuk dan mempelajari ilmu sihir, perdukunan, kecuali dia pasti akan masuk ke dalam pintu kekafiran. Iya. Dan di dalam ayat juga disebutkan, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Disebutkan bahwa sihir tidak ada manfaatnya. Murni bahaya di dalamnya. Dan dari sifat agama kita mengharamkan segala bentuk bahaya terhadap umat. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh orang yang membeli sihir ini, mempelajarinya, mereka telah mengetahui bahwa di akhirat kelak mereka tidak mendapat bagian sama sekali. Tidak mendapat bagian sama sekali. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin." Apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Sungguhnya Allah akan membatalkannya dan sungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Disebut bahwa perbuatan sihir ini adalah perbuatan orang-orang yang merusak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata." Dan tukang sihir itu tidak pernah beruntung dari arah manapun dia datang. Dinafikan darinya keberuntungan. Sama sekali tidak ada kebaikan dan keberuntungannya. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW banyak hadis yang menerangkan tentang bahaya sihir, perdukunan. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa yang menghancurkan. Perhatikan bahasa Nabi. Dianggap sebagai 7 dosa yang menghancurkan. Ditanya oleh para sahabat, apa 7 dosa yang menghancurkan ini ya Rasulullah? Kata beliau, asyirku billah. Yang pertama perbuatan mempersekutukan Allah. Yang kedua wasihir. Yang kedua perbuatan sihir. Perhatikan, disebut di urutan yang kedua. Setelah dosa kesyirikan. Dan perhatikan bahasa Nabi, ini adalah dosa yang menghancurkan. Tidak seperti yang kita lihat dan kita saksikan di tengah kaum muslimin. Dari bentuk menganggap sepele perbuatan ini. Bergampangan mendatangi dukun dan paranormal. Kalau ada masalah, ya, di sana ada orang pintar. Di sana ada orang yang bisa memberikan jalan keluar dari arah yang tersembunyi. Dan kita melihat
anggapan remeh terhadap perbuatan sihir ini di tengah masyarakat kita hal yang sangat menakjubkan dan mengerikan. Hal yang sangat mengerikan. Di layar-layar televisi biasa gambaran ada orang-orang yang memiliki tenaga dalam. Kadang dikemas memakai jubah, memakai sorban. Tidak ada tenaga dalam itu dalam asal syariat kita. Itu perbuatan dari syaitan. Nabi SAW di perang Uhud terluka beliau. Dan beliau adalah manusia yang paling dekat kepada Allah. Wali Allah yang paling mulia. Bersamaan dengan itu beliau juga terluka. Tidak ada tenaga dalamnya. Iya. Umar mati ditikam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah seorang hamba yang memiliki banyak karamah. Tidak ada tenaga dalamnya. Andai kata tenaga dalam itu hal yang bagus, maka itu akan berasal dari orang-orang yang saleh melakukannya. Tidak ada di dalam sejarah umat ini dari hal-hal yang seperti itu. Perhatikan. Maka harus dipahami apa sihir itu. Dan harus dimengerti oleh kaum muslimin akan bahayanya. Nabi telah menyebutkannya sebagai salah satu dari 7 yang menghancurkan. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatun 40 laila." Siapa yang mendatangi paranormal lalu dia bertanya tentang sesuatu. Perhatikan, dia datang untuk bertanya saja, tidak dia benarkan, cuma bertanya. Apa kata Nabi? Tidak akan diterima salatnya 40 malam. Tidak diterima salatnya 40 malam. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi seorang dukun atau mendatangi paranormal lalu dia benarkan ucapannya, maka orang tersebut telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, dibedakan hukumnya. Orang yang bertanya saja tidak dia benarkan ucapan si dukun, tidak diterima salatnya 40 malam. Orang yang datang bertanya dia benarkan ucapan si dukun, dia dianggap telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk orang yang bertanya. Bagaimana pula kalau dia adalah dukunnya yang ditanya? Orang yang bertanya saja sedemikian besar dosanya. Apalagi orang yang memang mempelajari ilmu sihir itu. Mempelajari perdukunan. Iya. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara la, aw takahhana aw tukuhhina la, aw suhira aw suhira la, wa man ata kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Bukan dari kami orang yang melakukan tatayyur. Tatayyur ini menganggap sial dengan sesuatu. Misalnya kalau dia keluar, dia dapati ada pemandangan yang tidak menyejukkan, oh ini hari kelihatannya sial. Dia dapati burung hantu di atas rumahnya, oh ini tanda sial. Ini tatayyur namanya. Dan kata Nabi, bukan dari kami orang yang melakukan tatayyur dan dilakukan tatayyur baginya. Bukan pula dari kami orang yang melakukan perdukunan atau dilakukan perdukunan untuknya. Bukan pula dari kami orang yang melakukan sihir atau dilakukan sihir baginya. Kemudian Nabi menegaskan, dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia benarkan ucapannya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan ulama dari berbagai mazhab tentang haramnya perbuatan sihir dan perdukunan ini. Hanya saja mereka ada silang pendapat dalam masalah kafirnya perdukunan si dukun atau tidak. Mayoritas ulama mengafirkannya, keluar dari Islam. Imam Syafi'i merinci. Ya, sebab perdukunan ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan hubungan gaib, dengan makhluk halus, dengan jin, dengan bintang-bintang. Ini dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau berkaitan dengan obat-obatan, ramuan-ramuan, oleh beliau dianggap dosa besar saja. Tapi perhatikan, tidak ada yang menganggapnya remeh dari para ulama. Semuanya dianggap bahaya perbuatan sihir ini.
Siapa yang mempelajarinya? Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Zada ma zad." Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu bintang, ini cabang dari ilmu sihir ya. Kadang dibahasakan dengan ilmu falak. Dengan melihat keadaan-keadaan bintang, dia tentukan nasib seorang. Dan ini subhanallah dari jenis sihir. Suatu hal yang biasa di koran, di majalah, di televisi. Bintang kamu bintang apa? Ya. Kalau bintang kamu bintang ini, hari ini adalah sial, hari ini adalah untung. Ini bentuk dari sihir. Perhatikan sabda Nabi, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum ini, maka dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Setiap kali dia bertambah mempelajarinya, bertambah juga sihirnya. Maka ini adalah hal yang jelas diharamkannya di dalam agama. Dan tidak diragukan bahwa pemerintah sebagai pihak yang berwenang, yang memegang pengadilan dan berhak menjatuhkan hukum, mereka boleh memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku sihir. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bajalah, meriwayatkan dari Umar menulis kepada aparatur pemerintahannya, bunuhlah iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap laki-laki penyihir dan perempuan penyihir. Dan telah syahid dari 3 orang sahabat, mereka memenggal tukang sihir. Dan ingat, ini saya tegaskan, hukum peradilan, bukan hukum orang per orang. Sebab di dalam agama kita tidak dikenal main hakim sendiri. Jadi pemerintah boleh menjatuhkan hukum sanksi sampai dibunuh. Karena kerusakan dari sihir ini sangat besar sekali bagi masyarakat. Pertama, dia adalah kekufuran. Yang kedua, dia adalah dosa yang sangat besar. Kemudian sihir ini akan menghilangkan ketergantungan hamba kepada Allah. Membuat orang yang melakukan sihir ini tergantung kepada syaitan. Orang yang mendatangi dukun dan paranormal tergantung kepada dukun tersebut. Menghilangkan tawakalnya. Menghilangkan pengagungannya kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya rasa takut kepada syaitan. Hilang kebahagiaan hidupnya. Tidak ada kesejahteraan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sejuk hatinya dengan keimanan. Ada masalah, diadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada yang menzaliminya, dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan melakukan dan datang kepada tukang-tukang sihir yang justru akan menjatuhkan seorang hamba di dalam kerusakan. Kemudian dari bahaya sihir ini, dia adalah perkara yang merusak keyakinan. Merusak keyakinan. Sehingga kurang akal seorang hamba. Pikirannya menjadi tidak jernih. Di dalam kehidupannya tidak tentu arahnya. Dan ini terlihat pada orang-orang yang mempelajari sihir maupun orang yang gemar datang ke dukun. Kemudian dari kerusakan perbuatan sihir ini membuat permusuhan dan adu domba di tengah manusia. Betapa banyak dari keluarga, ayah, ibu, anak bersama ibunya bermusuhan. Antara saudara bermusuhan. Gara-gara saudaranya datang kepada dukun, dia katakan yang mencuri adalah saudara. Diperlihatkan. Dan itu adalah pekerjaan tukang sihir. Dia mampu menyihir mata seorang. Hakikatnya tidak ada apa-apa di depannya. Cuma dengan sihir yang dia lakukan, hubungan dengan syaitan, seakan-akan ditampakkan sesuatu pada dirinya. Dikeluarkan dari badannya sesuatu. Dia lihat di air ada sesuatu. Iya. Dilihat dalam air ada sesuatu. Karena itu sihir beraneka ragam macamnya. Ada sihir yang sifatnya takhyili, diberikan khayalan. Karena itu tukang-tukang sihir Firaun, dia lempar tali-tali. Tapi dikhayalkan kepada orang yang di sekitarnya tali ini adalah ular. Mereka tidak mampu merubah ular, merubah tali menjadi ular benaran. Karena itu tatkala Nabi Musa dengan perintah Allah diperintah melempar tongkatnya dan menjadi ular benaran, dilihat oleh tukang sihir langsung sujud. Beriman kepada Allah. Sebab dia tahu ini bukan sihir. Iya. Dia tahu ini kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sihir. Ada yang sifatnya takhyili, penghayalan. Dan ada sihir sifatnya apa? Bagaimana dimainkan perasaan itu. Kadang seorang perempuan dibuat cinta kepada laki-laki dan sebaliknya. Seorang laki-laki dibuat benci kepada seorang perempuan dan sebaliknya.
Dan ini dari perbuatan tukang-tukang sihir, para dukun dan paranormal. Iya. Dan yang seperti ini semuanya dihitung dari perbuatan sihir yang diharamkan. Karena itu seorang muslim dan muslimat, kaum muslimin jemaah-jemaat yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah pembahasan yang tidak patut kita remehkan. Hal yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam sanubari kita, bahwa dari pokok keislaman, dari kemurnian agama, seorang hamba hendaknya berlepas diri dari segala bentuk sihir, perdukunan, dan apa yang semisal dengannya. أقول ما تسمعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri kebahagiaan hidup seorang hamba, Allah terangkan dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Itu jaminan dari Allah. Ketergantungan hati kepada Allah, keimanan kepadanya, ini adalah sumber kebaikan. Karena itu bagi seorang hamba yang ingin dihindarkan dari perbuatan sihir ini, dia boleh menempuh beberapa perkara. Diterangkan di dalam ayat-ayat dan hadis. Yang pertama, dia jaga keikhlasannya kepada Allah, ketulusan ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia bertawakal hanya kepada Allah. Karena Allah menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah yang akan mencukupinya. Kemudian dari hal yang membentengi seorang hamba dari gangguan sihir dan perdukunan, dia meyakini keharaman sihir itu dan meyakini bahwa sihir itu tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dia bersandar kepada Allah, ini adalah kunci yang sangat kuat, benteng yang sangat kuat yang membentenginya dari segala pengaruh sihir. Iya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan zikir-zikir yang dibaca. Ayat kursi dibaca di belakang setiap solat. 3 qul dibaca di belakang setiap solat. Dan ini adalah penjaga seorang hamba dari gangguan syaitan, sihir, perdukunan dan paranormal. Iya. Demikian pula sebelum dia tidur membaca ayat kursi. Kata Nabi, siapa membaca ayat kursi sebelum dia tidur, ada yang menjaganya sehingga dia masuk di waktu pagi. Tidak perlu dia khawatir gangguan santet di malam hari. Telah dijamin untuknya. Diberikan solusinya. Hanya saja ketergantungan hati ini harus dipelihara, terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diajarkan oleh Nabi membaca surah Al-Baqarah. Sebab siapa yang membaca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumahnya. Dan dari hal yang menghilangkan syaitan dari rumah adalah membaca 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Sebab siapa yang membacanya, 2 ayat ini telah mencukupinya. Demikian pula, di antara hal yang mengusir syaitan dari rumah, diturunkan gambar-gambar itu. Jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa dalam rumah. Karena Nabi SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di rumah itu atau ada gambar-gambarnya. Kalau malaikat tidak ada di suatu rumah, ini rumah yang pasti dihuni oleh syaitan. Karena itu hendaknya dijaga anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kejelekan perbuatan sihir dan selalu memberikan kesadaran kepada kita semua pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat ini marilah kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah dan bertaslimlah untuk beliau.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa berselawat untukku dengan 1 selawat, maka Allah akan berselawat untuknya dengan 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وقنا شر أنفسنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.